Alhamdulillah, alhamdulillahi alal iman wal islam. Alhamdulillahillazi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'u kulluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana abduhu Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Fafatahu Allahu bihi ayunan umyanan wa azanan summan wa quluban gulfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wal takum minkum ummatu yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita. Baik karunia yang kecil maupun yang besar, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang gaib. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapat naungan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimana Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang mulia di hari Jumat ini, khatib berwasiat pertama untuk diri sendiri dan kedua untuk hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjauhkan segala larangannya dan menjalankan segala perintah dan kewajibannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi kerugian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas karunia iman dan karunia Islam. Dengan iman dan Islam ini hidup kita menjadi indah, kehidupan yang merupakan perjalanan menuju surga, menuju kemuliaan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Tetapi apabila hidup ini tidak ada iman dan tidak ada Islam, maka kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menuju siksa yang kekal abadi selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita syukuri nikmat iman dan Islam yang ada dalam diri kita ini dengan sepenuh hati kita. Kalau kita mempunyai umur 1000 tahun pun tidak cukup untuk mensyukuri nikmat iman ini. Kalau kita kurbankan seluruh hidup kita, seluruh harta kita untuk mensyukuri nikmat iman ini, maka tidak ada apa-apanya, karena nikmat yang sangat besar. Kalaupun kita jelaskan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tentang pentingnya mensyukuri nikmat iman dan Islam, maka tidak ada apa-apanya
pengorbanan kita ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tidak seorang pun yang tahu, sampai para nabi, para rasul, para malaikat pun tidak tahu apa yang disediakan oleh Allah SWT untuk diri kita dari kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa untuk orang-orang ahlul iman atau orang-orang yang beriman. Hanya Allah sajalah yang mengetahui hasil dari iman kita. Maka hadirin, kita perlu mensyukuri nikmat ini, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala siang dan malam atas karunia yang besar ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, hendaknya juga kita mesti mensyukuri kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, karena Allah SWT telah memberikan kita pemimpin yang mulia, semulia-mulia pimpinan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pimpinan kita ini adalah semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul, dan kita adalah semulia-mulianya umat. Sidang Jumat yang mulia, kita tidak tahu dengan sebenar-benarnya keuntungan-keuntungan sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai para nabi saja dan seluruh nabi, semulia-mulianya manusia, ingin menjadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Karena keuntungan menjadi umat Muhammad SAW ini sudah cukup untuk kita memuji Allah atas karunia ini siang dan malam tanpa habis-habisnya. Kita betul-betul tidak memahami karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita karena kita ada hubungan menjadi umat baginda Nabi SAW. Bagaimana mensyukurinya? Maka senantiasa hendaknya kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, meneruskan perjuangannya sehingga kita mati di akhirat dan kita nanti di akhirat diakui sebagai umatnya. Kalau kita tidak benar-benar mengamalkan sunnahnya, maka kita khawatir nanti tidak diakui sebagai umatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Quran Surat Ad-Duha ayat 5. Nanti di akhirat, Allah akan berikan karunia kepada baginda Nabi SAW, sampai baginda Nabi SAW ridho dan puas. Dan baginda Nabi SAW tidak akan puas, tidak akan ridho kalau ada satu saja umatnya yang tidak selamat dari neraka jahanam. Tetapi masalahnya sekarang adalah bagaimana hidup kita menjadi umat Nabi dan mati sebagai umat Nabi. Tidak ada jalan lain kecuali kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya dan cara hidupnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita kitab Al-Quran, semulia-mulia kitab yang Allah turunkan ke dunia ini. Ilmunya seluruh para nabi dan rasul dikumpulkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini memberi syafaat yang syafaatnya tidak dan pasti diterima oleh Allah SWT. Maka kita mesti tahu nilai daripada Al-Quran, keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Senantiasa kita baca Al-Quran. Kita didik anak-anak kita supaya menjadi generasi Al-Quran. Generasi yang mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan memperjuangkan Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah telah memberikan umur kepada kita. Berapa banyak teman kita yang kemarin masih bersama kita, masih beribadah bersama kita, masih taklim bersama kita, masih sholat berjamaah bersama kita. Tetapi sekarang mereka sudah tidak ada di alam dunia ini.
sudah tidak ada di alam dunia ini. Sudah tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh sedikit pun. Karena umur sudah habis. Karena karunia umur ini adalah karunia yang sangat besar. Umur ini sebentar saja, 1 menit saja digunakan untuk mencari ridha Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka hasilnya adalah kemuliaan yang tiada tara di akhirat. Jangan sampai ada umur kita yang tersia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang punya uang yang banyak, dia datang ke tempat sampah lalu membuang uang itu, lalu dibakarnya, tentu orang-orang akan mengatakan bahwa orang itu adalah orang gila. Umur lebih mahal daripada uang. Walaupun uang yang dibakar 1 koper atau 1000 koper dibakar, maka umur lebih mahal daripada uang. Maka hanya orang bodoh yang membuang-buang umurnya, menyia-nyiakan umurnya. Sedangkan umur ini adalah karunia yang sangat besar. Karena umur ini, dengan karunia umur, kita bisa mendapatkan kemuliaan selama-lamanya di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang mulia. Maka jangan sampai ada nafas kita yang keluar dari hidung kita. Jangan sampai ada detik-detik dalam kehidupan kita ini tanpa beramal soleh, tanpa untuk membangun akhirat kita yang selama-lamanya. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia kita. Karena dunia ini semua akan kita tinggalkan. Sebentar lagi semua ini akan kita tinggalkan. Kampung kita, rumah kita, kantor kita, ladang kita, semuanya kita akan tinggalkan. Maka berpikirlah bagaimana ladang kita menjadi ladang amal, rumah kita menjadi ladang amal, harta kita menjadi ladang amal. Sebelum kita mati, semuanya tidak ada gunanya bagi kita. Jangan terkesan dengan hiruk pikuknya manusia yang berada di atas dunia. Karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan seluruh manusia di dunia ini. Untuk apa kita tergiur dengan kehidupan manusia di dunia ini? Yang ada di barat, di timur, dan di sekitar kita. Yang sebentar lagi semua itu akan berpisah dengan kita. Kita terkesan dengan hendaknya kita terkesan hanya dengan perintah Allah. Karena dengan perintah Allah senantiasa bersama dengan kita di dunia ini, di kubur, di akhirat selama-lamanya. Hanya Allah yang bisa menolong kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu orang yang beriman hanya terkesan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang difikirkan siang malam bagaimana mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya terkesan dengan kehidupan akhirat. Karena akhirnya kita pasti akan ke akhirat. Kita sebentar lagi akan ke akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Setelah dunia ini tempat kita kembali, tidak ada lain kecuali surga atau nauzubillah min dzalik, neraka. Setelah dunia ini tidak ada yang kita hadapi kecuali kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya atau nauzubillah min dzalik. Kita akan mendapat balasan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka pada hari Jumat yang mulia ini hadirin, kita perbarui lagi niat kita, bersihkan lagi hati kita dari kotoran-kotoran dunia. Hadapkan hati kita ke negeri akhirat. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. La aisha illa aishal akhirah. Sebentar lagi kita akan berangkat ke akhirat. Mungkin setahun, 2 tahun, atau bahkan hari esok. Baginda Nabi SAW telah menunggu kita di Telaga Kausar. Para sahabat-sahabat Nabi SAW, para kakek nenek kita sudah ada di sana. Bagaimana kita akan merasa senang dengan kehidupan dunia ini? Kita sudah ditunggu oleh banyak orang, ditunggu oleh para nabi dan rasul. Maka betul-betul memalukan
jika kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain selain untuk pertemuan yang besar, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mukinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila Allah rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabil karim wa qala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala zuriyati Sayyidina Muhammad wa ala atba'i Sayyidina Muhammad wa radallahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat an ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wa hdi ahlina wa hdi baitina wa qarabina wa zurriyatina min ba'dina wa jiranana wa ahla qaryatina wa man hawala alaiha ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah alal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurna nasruddin. Allahumma ansurna li ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Fi musalla.